Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Hawin Rizky Faratene Al-Mustafa dengan NIM 241904101003 dan rekan saya Arjuna Septian Putra dengan NIM 241904101030. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai menulis paragraf akademik. Pendahuluan, menulis paragraf akademik merupakan keterampilan penting dalam dunia pendidikan tinggi. Paragraf akademik digunakan dalam makalah, laporan, artikel ilmiah, dan tugas kuliah. Paragraf yang baik harus memiliki gagasan utama yang jelas, tersusun logis, serta didukung kalimat penjelas yang relevan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami paragraf, koherensi, kohesi, serta cara mengembangkan gagasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran, koherensi dan kohesi, pengembangan gagasan, dan latihan berbasis isu lokal. Paragraf deduktif adalah paragraf yang meletakkan ide pokok di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat penjelas. Ciri-cirinya, kalimat utama di awal, penjelasan bersifat mendukung. Contohnya, sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang serius. Sampah ini sulit terurai dan mencemari sungai serta laut. Paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan ide pokok di akhir paragraf. Setelah penjelasan, ciri-cirinya kalimat utama di akhir dan diawali fakta atau uraian. Contohnya, banyak sungai dipenuhi sampah, saluran air tersumbat, dan banjir sering terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Ciri-cirinya yaitu ide pokok di awal dan penegasan ulang di akhir. Contohnya, disiplin belajar sangat penting bagi mahasiswa. Dengan disiplin, tugas dapat selesai tepat waktu dan hasil belajar meningkat. Jadi, disiplin merupakan kunci keberhasilan belajar. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada koherensi dan kohesi. Untuk koherensi sendiri adalah keterkaitan logis antara kalimat dalam paragraf sehingga mudah dipahami. Cara membangun koherensi yaitu susun kalimat secara runtut, gunakan urutan sebab akibat, dan fokus pada satu topik. Untuk contoh kalimatnya yaitu harga cabai naik karena produksi menurun akibat cuaca buruk. Untuk kohesi sendiri, kohesi adalah hubungan antar kalimat melalui penggunaan kata penghubung atau rujukan. Contoh kata kohesi, namun selain itu mahasiswa perlu membaca buku. Selain itu, mereka juga harus aktif berdiskusi. Untuk selanjutnya ada pengembangan gagasan. Nah, pengembangan gagasan adalah proses memperluas ide pokok menjadi paragraf utuh. Cara mengembangkan gagasan yaitu ada menjelaskan definisi, memberi contoh, menyajikan data dan fakta, membandingkan, menjelaskan sebab akibat. Untuk contoh kalimatnya, transportasi umum perlu ditingkatkan karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latihan berbasis isu lokal. Menulis paragraf dengan tema yang dekat dengan lingkungan sekitar akan memudahkan mahasiswa menemukan ide. Untuk contoh isu lokal yaitu ada banjir di daerah sekitar, kemacetan kota, sampah pasar tradisional, UMKM lokal, penghijauan lingkungan kampus. Untuk contoh tugas, buat paragraf deduktif tentang masalah sampah di daerah tempat tinggal. Terus selanjutnya yaitu ada latihan berbasis isu lokal. Manfaat latihan isu lokal itu ada 4 manfaat. Meningkatkan kepedulian sosial, memudahkan pengumpulan data, menambah kreativitas penulis, membiasakan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk kesimpulannya yaitu menulis paragraf akademik memerlukan pemahaman struktur paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Selain itu, koherensi dan kohesi sangat penting agar paragraf tersusun logis dan padu. Gagasan harus dikembangkan dengan tepat agar tulisan menjadi jelas. Latihan berbasis isu lokal menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis akademik mahasiswa. Ya, jadi tadi merupakan pemaparan mengenai penjelasan bagaimana menulis paragraf akademik. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.